Always menyala adalah sebuah tagline dari Teknopova 6 yang dikeluarkan oleh Tekno Indonesia. Apakah memang always menyala? Apakah memang semenarik itu? Dan apakah memang se-worth it itu HP gaming dari Tekno ini? Mari kita lakukan review dari Teknopova 6 ini. Sebelum kita membahas performance dari HP gaming dari Tekno ini, tentunya kita perlu jelaskan terlebih dahulu konsep always menyala dari Teknopova 6 ini ada dari sisi desain lightning-nya ini. Dynamic light efek ini tuh menyala banget ya guys. Jadi kalau kalian lihat dari tadi kita aktifkan dynamic light-nya ini, itu dengan party mode itu menyala terus guys. Dan itu suatu hal yang bagus. Jadi secara desain tuh menarik, secara kesan gamingnya juga dapat. Kesan HP gaming di harga 2 juta ini termasuk salah satu yang menarik banget ya guys. Dan punya keunikan sendiri dengan desain LED lighting-nya seperti ini ya guys. Kemudian selain itu, always menyalanya itu ada di sisi baterainya juga. Kapasitas baterai 6000 mAh-nya itu terbukti itu awet banget ya guys. Dipakai buat harian itu pasti aman banget. Bisa banget buat dari pagi sampai malam, kita pakai buat kerja intensif, sosial media, itu juga aman banget ya guys. Itu suatu always menyala dari Teknopova 6 ya guys. Kemudian untuk charging sendiri, HP ini sudah dibekali oleh kepala charger 70 watt yang dimana itu butuh waktu sekitar 45 menit untuk full charge. Itu suatu hal yang bagus banget ya guys. Di harga 2 jutaan punya charger 70 watt. Kemudian aspek berikutnya yang mungkin akan menjadi pertanyaan adalah dari sisi performance-nya, apakah always menyala? Nah, secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh HP ini tuh menggunakan prosesor MediaTek Helio G99 Ultimate, RAM 8GB, storage 296GB, UFS 2.2, dan ini untuk performance harian sebenarnya aman-aman saja, lancar-lancar saja. Untuk benchmark sintetis, kita mendapatkan secara Antutu 400 ribuan, kemudian secara Geekbench 6 kali misalnya skornya juga di layar kalian. Kemudian 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test misalnya skornya juga di layar kalian. Dan terakhir PCMark kalian misalnya skornya juga di layar kalian. Tapi secara HP gaming itu tidak hanya berbicara soal benchmark sintetis, tapi kita harus uji gamingnya. Dan menariknya di sini untuk Tekno dia punya klaim untuk game Mobile Legends dan game Free Fire yang berkolaborasi di Teknopova 6 ini itu bisa jalan di 90 fps. Apakah sesuai klaimnya? Mari kita buktikan. Untuk game Mobile Legends kita lihat untuk settingnya itu kebuka sampai refresh rate super. Dan secara rata-rata FPS-nya juga itu menarik banget. Itu juga bisa tembus sampai 90 fps. Suatu hal yang terbukti ya klaimnya. Kemudian untuk game PUBG Mobile kalian bisa lihat untuk settingnya dan rata-rata FPS-nya. Kemudian game COD Mobile, kalian bisa lihat settingnya. Dan rata-rata FPS-nya. Kemudian game Free Fire yang kolaborasi dengan Teknopova 6 ini, itu memang benar ya guys, settingnya kebuka setting untuk 90 FPS. Sehingga rata-ratanya juga 90 FPS ya guys, itu suatu hal yang bagus, stabil ya guys. Dan terakhir game Genshin Impact, kita juga lihat untuk settingnya. Dan rata-rata FPS-nya. Dan ini menarik banget, sebagai HP gaming, manajemen panas untuk bermain gamenya termasuk bagus ya guys. Memang kalau kita pakai push untuk game Genshin Impact memang akan hangat, tapi di luar itu game yang lain itu lancar dan dingin guys menurut kita. Untuk sebuah HP 2 jutaan punya sistem pendinginan sebagus ini tuh luar biasa sih, Tekno good job banget dan always menyala ya guys. Kemudian sebagai HP gaming, biasanya sektor yang dikorbankan itu adalah di sisi kamera. Nah, beda cerita dengan Teknopova 6 ini. Kualitas kamera ternyata di luar ekspektasi dan memang bagus. Menurut kita ini sudah improve jauh daripada Teknopova 5. Di mana Teknopova 6 ini tuh mendapatkan improvement secara kualitas gambar, dalam kondisi low light juga lebih bagus, dynamic range juga lebih bagus. Dan ini yang membedakan dari seri sebelumnya ya guys, ini kualitas kameranya juga memang always menyala sepertinya. Dan itu menarik banget ya guys, untuk sampel foto kalian juga bisa lihat, kita ambil beberapa sampel foto. Itu kualitasnya termasuk oke dan gak ada masalah. Dan termasuk layak lah untuk Instagramable, untuk postingan sosial media itu masih aman-aman saja. Buat streaming juga masih oke. Untuk videonya juga termasuk lumayan guys. Bisa rekam sampai 2K 30 fps, 1080p 60 fps depan belakang, itu suatu hal yang bagus. Dan kalian bisa lihat tuh sampel videonya setelah ini ya guys.
Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman video dari Tecno Pova 6 kalau kita gunakan buat perekaman video. Di sini kita aktifkan ACE-nya, jadi dia ada stabilisasi tambahannya. Dan ini termasuk cukup menarik ya guys. Meskipun begitu, untuk dari sisi layarnya sendiri memang untuk HDR-nya kurang. Kalau misalnya diaktifkan mode ACE-nya, kita akan coba untuk mode normalnya setelah ini ya guys. Oke, ini kita coba untuk mode normalnya. Ini lebih wide karena kita bisa rekam hingga resolusi 2K 30 fps atau 1080p 60 fps tergantung kebutuhan kalian. Dan ini sangat cocok banget buat pakai vlogging ya, meskipun memang secara dynamic range langitnya itu masih perlu improvement secara software supaya lebih baik lagi. Tapi ya kembali lagi, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Oke, ini adalah untuk perekaman videonya. Dan ini kita lagi nggak aktifin mode ACE-nya. Jadi kalau kenapa kita bisa bilang HDR-nya kurang oke, karena di situ ada langitnya tadi nggak kelihatan, jadi benar-benar hilang ya, blend out. Jadi seperti itu. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya. Gimana mungkin kita aktifkan untuk ACE-nya supaya memberikan gambaran kestabilannya kalau ACE-nya aktif ya guys. Oke, ini kita aktifkan ACE-nya. Jadi ini, wow, ini berasa sih guys. Dia lebih crop sedikit, tapi stabilnya lebih berasa lumayan sih guys. Dan ini kalau kita lihat dari preview sih sebenarnya nggak jitter ya, tapi nggak tahu, kita nanti akan lihat nanti di laptop seperti apa buat lihat hasilnya. Tapi gimana mungkin, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Tecno Pova 6 kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi yang termasuk low light ya. Dan ini termasuk bagus ya guys, meskipun maksudnya masih ada noise, tapi menurut kita untuk kelas harga 2 jutaan ini sudah termasuk bagus banget ya guys. Dan gimana menurut kalian, apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar mengenai kualitas kamera depan dari Tecno Pova 6 kalau kita gunakan buat perekaman video ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Tecno Pova 6 kalau kita gunakan buat perekaman video. Memang masih berasa noise-nya, tapi ini masih termasuk wajar untuk kelas harga 2 jutaan. Dan gimana menurut kalian, untuk sebuah HP yang fokusnya ke gaming, ini kualitas kameranya termasuk oke. Meskipun memang bukan yang terbaik ya guys, tapi ya gimana menurut kalian, untuk di kelas harga 2 jutaan sendiri sih termasuk menarik ya guys. Tapi ya silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kemudian, kalau kita bicara HP gaming, tentunya kita juga harus bicara soal layarnya. Apakah layarnya bagus? HP ini dibekali layar AMOLED, guys. AMOLED, Full HD Plus 120 Hz. Dia Wi-Fi-nya sudah L1, bisa YouTube 2K 60 fps, dan itu menarik banget ya. Untuk penggunaan harian tuh nyaman banget, di bawah matahari juga masih terlihat dengan baik. Jadi, always menyala? Ya, bener, always menyala untuk layarnya juga ya, guys. Kemudian dari sektor speaker, kualitas dual speaker plus Dolby-nya itu memang punya karakteristik audio yang bagus. Kelas harga 2 juta menurut kita termasuk bagus untuk kualitas audionya. Kalian bisa dengarkan tuh sampel audio speakernya setelah ini ya guys. Kemudian dari sektor security sendiri, ini HP sudah punya on-screen fingerprint scanner dan face unlock, sesuatu hal yang mungkin di kompetitornya bukan on-screen ya guys. Dan suatu hal yang bagus lagi dari Tecno, kucop banget buat Tecno. Kemudian beberapa hal yang perlu kalian ketahui ketika kalian beli HP ini. Dimana yang pertama, HP ini menggunakan slot SIM card dual SIM card plus micro SD slot, yang lagi-lagi Tecno memberikan hal yang luar biasa dibandingkan kompetitornya. Masih ada slot micro SD slot, dan ini spesial di Indonesia guys. Di luar negeri itu tidak ada micro SD slot. Di Indonesia, Tecno Pova 6-nya itu bawa micro SD slot ya guys. Good job. Kemudian untuk aplikasi zoom memang belum support virtual background zoom, yang memang wajar ya guys, karena sekali lagi itu karena keterbatasan dari prosesornya ya guys. Kemudian HP ini sudah support NFC, sudah support USB OTG, punya aplikasi FM radio, punya jack 3,5 mm, dan ada IP rating IP53 ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps termasuk aman dan lancar, tidak ada kendala selama kita gunakan buat navigasi menggunakan HP ini. Kemudian HP ini mendapatkan jaminan update OS hingga 2 kali update OS, tapi dihitungnya Android 14 itu sebagai update pertama guys. Itu agak sedikit lucu sih. Hitungannya sih sebenarnya lebih ke 1 kali update OS aja ke Android 15.
Dan ya masih wajar guys untuk kelas harga 2 jutaan, paling tidak sekarang sudah ada jaminan update softwarenya ya guys. Kesimpulannya, ini adalah HP gaming yang termasuk all-rounder banget guys di kelas harga 2 jutaan. Di kompetitornya menurut kita tidak ada yang se-all-rounder dari Tecno Pova 6 ini. Menurut kita Tecno Pova 6 ini sukses menjadi HP gaming yang punya performance, punya kamera, punya layar, punya speaker yang all-rounder banget ya guys. Baterainya juga bagus, chargernya juga cepat. Dan sekali lagi, ini adalah HP yang menarik ya guys. Tapi bisa jadi kalian nggak cocok HP ini juga. Nggak masalah, silahkan tulis pendapat di komentar. Dan thank you sudah nonton video ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.